Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah alladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu 'ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal 'arifin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para alim ulama, para salik pecinta kesucian jiwa, wabil khusus Bapak Ajungan Mukhlis beserta keluarga, mata'alallahu fi kulli hayatin, dan seluruh para ikhwan semoga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang hati, di sana senang, di sini senang, amin amin ya rabbal alamin. Para pecinta kesucian jiwa yang dimuliakan oleh Allah, mengingatkan kembali bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Safar. Safar ini memiliki sejarah yang panjang. Bulan Islam jarang kita mendengar nama Safar, kemudian Mulud, pada Mulud atau Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya, karena orang Islam sudah mengasingkan diri dari bulan Islam itu sendiri. Nah, di sini dikaji oleh guru mursyid, diingatkan kembali oleh Abah Aus bahwa bulan Safar, artinya Safar boleh juga sifar, artinya nol, kembali kepada titik awal bahwa kita ini mengarungi hidup di dunia ini seperti huruf nol, berputar, ada rotasi. Makanya Safar di sini diartikan dalam kitab Fadhailus Syuhur, diartikan adalah Safaul qalbi, artinya kejernihan hati. Maksudnya adalah supaya kejernihan hati ini terjaga. Dikisahkan dalam satu kaum di mana kaum tersebut terbebas dari yang namanya lalai. Kaum ini dulu namanya kelompok kaum Qabilah. Tak ada bedanya saat ini. Kita jika dikelompokkan, para pecinta kesucian jiwa ini sudah ditalkin, kolbunya sudah dibersihkan dan sudah dimasukkan Islam secara kafah, tinggal melaksanakan saja. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu di sini. Para pecinta kesucian jiwa ini sudah paten. Ilmunya sudah paten, zikirnya sudah paten, jahar dan khofinya juga sudah paten. Makanya jangan malas zikir jahar, ya jahar sekeras-kerasnya. Karena kita tidak tahu menahu apa sih manfaat zikir jahar keras-keras mengganggu orang, bukan. Justru dengan zikir jahar bisa membangkitkan semangat orang ingat kepada Allah. Safaul qalbi, atau yang disebut kesucian jiwa atau kejernihan jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Agar supaya tidak seperti yang Allah katakan, fawailul lil qasiyati, fawailul lil, kerusakanlah bagi orang-orang yang hatinya keras, yang
hatinya kalau dibilang degil, susah dibilangin, dinasehatin masuk kanan keluar kiri, paham, bisa, kenyataannya tidak melaksanakan. Inilah disebut fawailul lil qasiyati qulubuhum. Jadi hatinya keras. Disuruh zikir jahar, jihir, ya jahar. Begitu zikir jahar nggak ada suaranya. Ini dikonvert lebih kecil. Antara lain seperti ini. Hati yang keras ini banyak terjadi, bukan tidak tahu. Namanya lalai ini orang paham, orang pinter, orang ngaji. Ya, kalau orang-orang NU kebanggaannya kitab kuning, seakan-akan kitab kuning itu wah hebat, padahal cuma rangkuman cerita-cerita saja. Sisanya kembali amal kepada masing-masing. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah tidak terkena penyakit lalai. Sofaul qalbi, yaitu kejernihan hatinya tetap terjaga. Nah, ini yang diharapkan di bulan Safar ini, ya, kita jangan sampai terkena penyakit lalai. Dan seterusnya, ulaika fi dhalalim mubin. Jadi orang-orang itu yang keras hatinya itu, yang lalai itu, pura-pura tidak tahu itu, itulah ulaika fi dhalalim mubin. Mereka betul-betul dalam kondisi keadaan yang tersesat, nyata tersesatnya, bukan katanya, nyata. Ini makna huruf sad di bulan Safar, kata Abah Aus. Jadi sebagai murid-murid pecinta kesucian jiwa, nggak usah ngaku-ngaku murid abah, tulis status murid abah, kenyataannya juga nggak pernah amal, nggak pernah ngumpul, nggak pernah bersatu. Jangan. Kalau murid abah mau bersatu terus. Jadi dengan melaksanakan apa yang telah didapatkan, ukudul juman telah diberikan, berarti rufi'atil aqlami wa jaffatis suhuf. Kalau orang kitab kuning ngomongnya begitu, telah tercatat apa-apa yang kita lakukan di bumi ini sudah ada catatannya. Jadi kalau yang sudah talqin, ada peringatan kembali, harus ada niatan di dalam hati, aku masuk Islam. Sebagaimana diingatkan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, maksudlah kamu ke dalam agama Islam dalam keadaan keseluruhan. Kalau sudah masuk thariqah, ke ujung dunia pun sama. Ilmu apa yang mau dikaji? Balik lagi ilmu amal, balik lagi ilmu zikir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu peringatan teramat indah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Jika engkau mengingat aku, aku juga mengingatmu. Ini gak main-main. Cuman seakan-akan waktu ini habis buat zikir jahar 165, nggak ada. Ya. Apalagi memahami khawfi, robitoh, tawasul, susah seakan-akan, tawajuh, susah. Jangan sampai ya, bagi para pecinta kesucian jiwa ya, kembali memaknai bahwa bulan Safar ini adalah diingatkan supaya kita tidak menjadi hamba yang lalai, ya, yang keras hatinya, yang pada akhirnya sesat atau su'ul khatimah. Makanya kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ya.
Jangan dibahas-bahas lagi tentang zikir. Oh, zikir itu ngapain? Allah kok dipanggil-panggil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diulang-ulang ngapain? Buat apa? Itu bukan bahasan kita. Kalau mau tahu, sini duduk, yuk kita ngobrol. Mau kemana inginnya? Gitu. Nggak usah ribut-ribut, apalagi di medsos. Nggak usah. Kalau ingin tahu, duduk. Persoalannya kita selesaikan. Ya, tidak usah menjadi hal-hal yang kemudian hatinya menjadi keras. Perkara sedikit disimpan, kesalahan disimpan, akhirnya mengkristal. Nanti jadi kebencian, mati masih membawa kebencian, nauzubillah. Jangan sampai. Ini kita semua ada di area pecinta kesucian jiwa. Semua saudara, enggak saudara. Ini safar. Yang kedua, huruf fa diartikan fanaul nafsi, peleburan diri. Kok peleburan diri? Ini bukan ilmunya Mbah Siti Jenar, bukan. Tapi kalimat yang dimunculkan oleh Mbah Siti Jenar juga tidak salah. Manunggaling kawula Gusti. Jangan cuma gembar-gembor manunggaling, nyanyi lagu digembar-gemborin, tapi tidak paham tentang tauhid. Bagaimana menyatukan diri dengan zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmunya. Di sini adanya, nggak di sana, di sini. Ini kita nggak pernah mengkaji tauhid kita. Semakin narik, semakin tua kita. Ini hanya menikmati sisa-sisa umur saja. Masih petetang-peteteng, masih juga sombong. Mau sampai kapan? Ini makna bulan Safar itu. Bukan berarti Pak Imam lebih baik dari semuanya, tidak. Kita sama-sama mengkaji kitab Abah, yaitu keutamaan daripada bulan Safar ini. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Ini bagaimana fanaun nafsi ini melebur diri ke dalam zat. Kalau kita nggak pernah belajar ilmu tauhid, nggak pernah belajar sifat 20, belajar sehingga ketika kenapa zikir ini 165 atau bahkan 3 kali lipat atau bahkan 1000 atau sekarang yang sedang berlaku 81.000 non-stop, mungkin 4 hari ditempuh. Sampai seperti itu. Kita juga mampu. Kenapa tidak melakukan? Tidur semuanya, tidur. Kalau saya gembar-gembor nanti terkesan sok agresif. Paling tidak yuk dari cerita-cerita keutamaan bulan Safar ini apa sih yang bisa kita lakukan? Alangkah bagusnya waktu yang mulia tersisa ini di samping kerja ya kerja. Jangan sampai tidak kerja. Safari thariqah, safari zikir, safari sholawat. Jangan sholawat digembar-gemborkan, kelakuannya masih seperti qosiyah qulubuhum, masih keras. Apalagi berzikir orang thariqah, malu. Ini cambuk buat kita. Di bulan Safar ini banyak hal yang harus kita perbaiki. Terutama bagaimana sifat peleburan diri terhadap zat. Kita mengenal Allah itu dari kecil. Ya, kita Islam ini Islam keturunan. Makanya kata Abah, ketika ditalkin harus memberitahu, pentalkin harus memberitahu bahwa saat ini Anda masuk Islam, baru kafah Islamnya. Kalau belum ditalkin, bimbang. Ya terserah mau thariqahnya apa, yang penting ada mursyidnya, jelas. Jangan ngakunya berthariqah, ngakunya murid Mbah Yai, syekh yang agung, syekh yang besar, cuma nama saja, numpang saja, tapi amalnya nggak ada. Mau apa sih sebenarnya? Syarah daripada kitab Uqudul Juman ini lengkap, mengupas apa-apa yang ada di langit,
mengupas apa-apa yang ada di atas bumi dan mengupas apa-apa yang ada di bawah bumi, mengupas apa-apa yang ada di otak sanubari kita, mengupas apa yang ada di kolbu. Nur cahaya, nur dan bercahaya. Itu masih dibahas lagi. Kok bisa? Bisa dong. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya seperti apa? Kembali ke ilmu tauhid. Allah memang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Enggak bisa dibahas itu. Qudrat, iradat. Nah, baru mulai itu manusia bisa membahas. Ada qudrat, ada iradat, ada kemauan, ada keinginan, ada kemampuan. Itu harus dibahas. Wujud, qidam nggak mungkin kita diciptakan oleh Allah. Kalau Allah qidam baqa, nggak ada akhir, nggak ada awal, nggak ada akhir. Mau dibahas nggak ketemu. Masih juga mau membahas. Jadi pikiran saya nih, gara-gara Pak Imam ngomong gitu, Allah masa nggak ada awal, nggak ada akhir, kebelangsak jadinya. Makanya harus punya guru yang jelas, yang bisa diajak komunikasi. Kalau tidak bisa dengan handphone, dengan kitab-kitabnya, buah karya intan permata yang diberikan kepada murid-muridnya. Semoga kita selalu beristiqomah dan menjaga kesucian jiwa ini. Amin. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan hancur, sirna. Kita tahu itu. Tetapi nyari bekalnya malas. Lebih banyak waktu tersita untuk dunia daripada waktu tersita untuk akhirat. Karena apa? Akhirat nggak nampak, abadi katanya. Iman, amalnya nanti dulu. Dunia nyata, kerja, dapat duit, makan, minum, selesai. Nah ini kita jarang sekali menimbang. Seakan-akan ya, dunia ini abadi. Buktinya kendaraannya makin bagus, rumahnya makin banyak, pakaiannya makin mentereng. Tapi amalnya mana? Itu menandakan apa? Apa hatinya sudah keras atau hatinya semakin lembut? Dilihat dari ciri-cirinya saja. Nampak sudah, berarti dunia seakan-akan lebih unggul, lebih istimewa dan abadi. Kenapa? Karena nanti dunia akan saya tinggalkan untuk anak cucu saya. Yakinlah bahwa tentang dunia akan jadi rebutan. Tapi kalau mewariskan ilmu zikir, ilmu akhirat, menjadi bekal dunia, penerang dunia. Tapi ya itu bukan berarti orang Islam ini miskin dikarenakan banyak zikir, bukan. Karena memang dunia diambil secukupnya. Coba kalau yang nggak mau berpikir dunia, bagaimana kota-kota yang maju, yang non muslim, kaya raya, bahkan menjadi negeri kecil terkaya se-Asia. Indonesia amburadul, demo di mana-mana. Ya, harus saya ikut-ikutan. Kita mencari ketentraman bagaimana dunia bisa damai, akhirat juga lebih damai. Ini kata Allah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap yaitu keagungan, keutamaan, keesaan Allah yang tidak akan pernah sirna. Itulah kita masuk ke dalam itu. Kalau berpikir surga, mohon maaf, banyak para ustadz kita ngaji untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Jangan tertipu. Kenikmatan surga kata Allah itu yang dalam hadis Bukhari yang sahih juga, banyak cerita tentang surga yang di bawahnya ada air yang mengalir, kemudian kenikmatan buah-buahan yang melimpah ruah. Seperti itu surga bayangannya, ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis dikatakan wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro fil bali wadhalika jazaul lil muhsinin.
Kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang soleh itu tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah diucapkan oleh mulut, dan tidak pernah ada getaran di dalam hati tentang kenikmatan. Balasannya itu apa? Terserah Allah. Makanya di sini disebut adalah fanaun nafsi, yaitu melebur jiwa ke dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kita nggak minta surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, ya, Jannatul Ma'wa yang beraneka ragam surga, tetapi kita bisa melebur dan dekat kepada bosnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ini caranya, ya, dikaji lagi zikir yang banyak. Para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Yang ketiga adalah harfur sofar roh, riyadhatun nafsi, yaitu pelatihan jiwa. Semua serba latihan. Kita ngelamar pekerjaan disuruh training dulu bekerja supaya tidak salah melaksanakan tugas. Begitu juga kita di TKN, kita sudah talqin, diberi tugas, ya, dikonvert tugasnya kecil jadi MC, kemudian jadi membaca mangkobah, ya, membaca tawasul. Supaya apa? Di sini riyadhatun nafsi itu artinya latihan jiwa. Agar supaya apa? Agar supaya apa yang diberikan, apa yang telah diamanatkan diistiqomahkan. Itu makna latihan yang ada di sini, perjalanan menuju kesucian jiwa. Nggak ada yang lain. Itu yang apa? Kami sampaikan makna daripada bulan Shawwal, tentunya masih panjang dan lebar. Ini hanya sekelumit saja, sekelumit cubitan TPP ya, dari Fadhailus Syuhur, keutamaan daripada 12 bulan yang Allah ciptakan dan diulas kembali pada hari ini. Detik inilah warisan kita yang harus kita bawa, kita lestarikan. Semoga dengan keutamaan, dengan karomah daripada guru mursyid kita sebagai murid dan sebagai pecinta kesucian jiwa tidak lalai, tidak keras kolbunya, tidak degil. Kemudian yang terakhir adalah riyadhatun nafsi ini, supaya apa yang telah diberikan dan dapat diistiqomahkan. Bi barakati wa karomati Sayyidil Mursyid Sayyidina Muhammad Abdul Ghaus wa ala alihi wa ahlihim kulluhum wa silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala
Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Ilahi salimil ummah Minal afati wan niqmah Wa min hamil wa min ghummah Bi ahlil badri ya Allah Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala